Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Di sini Bu Reni mau mengucapkan kalau Bu Reni bangga sekali dengan kalian. Bu Reni sangat mengapresiasi hasil kerja keras kalian. Kalian telah melampaui kegiatan penilaian harian tema 1 dengan sangat baik. Tadi Bu Reni sudah melihat nilai-nilai kalian dan Bu Reni sangat bangga kalian mendapatkan nilai-nilai yang bagus, rata-rata di atas 80 ya, bahkan ada beberapa anak yang mendapatkan nilai sempurna 100. Nah, di sini Bu Reni mau membahas beberapa kesalahan yang banyak kalian lakukan. Sebenarnya tidak banyak, cuma bagi kalian yang nilainya tidak sampai 100 kan ada yang salah. Nah, kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan ini biasanya apa? Banyak dilakukan, nggak cuma satu anak, tapi ada beberapa anak yang melakukan kesalahan di nomor yang sama. Nah, di sini Bu Reni mau membahas itu. Kita buka dulu ya. Yang pertama adalah PPKN. PPKN ini di nomor 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada beberapa anak, sebenarnya tidak banyak, mungkin hanya 2 atau 3 anak yang salah. Menyayangi sesama makhluk Tuhan, termasuk pengamalan sila ke. Ini jawaban yang benar adalah sila yang pertama ya. Jadi Dita melihat kucing yang terluka, dia tidak tega, kemudian dibawa pulang, diobati, kemudian dirawat. Dita menyayangi kucing itu karena Dita merasa sama-sama makhluk Tuhan, jadi harus saling sayang menyayangi. Maka ini pengamalan sila ke-1. Kemudian soal yang banyak lagi salahnya adalah nomor 8. Ini kemarin juga sempat ditanyakan di grup, ada beberapa anak yang menanyakan di grup, katanya nggak ada jawabannya. Nah, ini ketika berteman kita harus bersikap titik-titik sesama teman. Bu, ini loh pilihan jawabannya salah semua, nggak ada yang benar. Enggak ya, jawabannya adalah acuh. Loh Bu, kenapa kok acuh? Kalian beranggapan bahwa ketiga pilihan ini adalah negatif semua, padahal tidak. Arti kata acuh itu sebenarnya positif. Coba kita buktikan ya. Kita cari di Google. Acuh menurut KBBI. KBBI itu Kamus Bahasa Indonesia ya. Nah ini, kata acuh menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti peduli atau mengindahkan. Ya, jadi kalau misalnya Bu Reni bikin kalimat, Bu Reni sangat mengacuhkan kalian, berarti Bu Reni itu peduli dengan kalian, bukan malah sebaliknya. Kalau pengertian banyak orang itu kan acuh disangkanya gak ngereken, gak ngurus, gak peduli, padahal itu salah, itu kebalikannya. Acuh itu artinya peduli. Nah, sekarang kalian tahu, jadi mulai bisa digunakan, kalau ada teman yang bilang acuh itu artinya nggak peduli, oh salah, acuh itu artinya peduli, begitu ya. Sekarang kita lanjut, kalau ini berarti kan ketika berteman kita harus bersikap acuh sesama teman, berarti saling peduli. Kemudian nomor 9, nilai-nilai sila kedua Pancasila berikut ini kecuali berarti yang bukan. Jawabannya adalah mengikuti diskusi kelompok. Karena diskusi kelompok, kegiatan diskusi itu masuk pada pengamalan sila ke-4. Nah, sekarang kita beralih ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini yang banyak salah tadi Bu Reni lihat nomor 5. Mana ya nomor 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada gambar dari kecil jadi besar, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Dia mengalami pertumbuhan ya. Tadi banyak yang jawab berkembang biak. Kalau berkembang biak itu berarti melahirkan keturunan atau memperbanyak jenisnya. Nah, kalau ini mengalami pertumbuhan. Selanjutnya nomor 6. Yang dimaksud dengan berkembang biak. Nah,
Ini tadi barusan aja Bu Reni singgung, kalau berkembang biak itu adalah bertambah banyak atau memperbanyak keturunan dan jenisnya. Kalau ini yang A mengalami perubahan badan, itu pertumbuhan. Kalau menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida artinya bernapas. Selanjutnya nomor 7. Nah, ini kelelawar. Kelelawar itu berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Kemudian nomor 10. Nah, ini berkembang biak secara buatan. Jawabannya adalah cangkok, karena cangkok itu adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Kalau kalian pernah lihat, pasti ada tanaman atau pohon yang dia dibungkus pakai plastik, dalamnya ada tanahnya. Nah, itu dicangkok, dicampur, disatukan, digandeng dengan jenis tanaman lain. Itu buatan. Kenapa? Karena manusia yang membuatnya. Nah, kalau spora dan umbi ini berkembangbiakan secara alami. Selanjutnya matematika. Nah, ini matematika nilainya bagus-bagus sekali. Cuma ada 2 soal yang ada beberapa anak yang jawabnya salah. Mungkin kurang teliti ya. Nomor 2. Ada Budi, Dido, dan Roni. Memiliki peternakan ayam. Punyanya Budi 3.500, Dido 5.300, Roni 3.400. Siapa yang jumlah ayamnya paling sedikit? Berarti yang paling sedikit siapa? Roni. Nah, ini ya, Roni yang paling sedikit. Kemudian nomor 7. Nomor 7. Mana ya nomor 7? Nah, ini. Bentuk penjumlahan berulang dari 6 dikali 4. Ini yang diingat-ingat ya. Yang diulang adalah yang belakang, bukan yang depan. Banyak yang keliru. Jawabannya yang A. Kalau 6 kali 4 itu berarti bukan 6-nya 4 kali, tapi harusnya 4-nya yang dijumlahkan sampai 6 kali. Jawabannya yang C. Kalau untuk nomor yang lain kalian sudah benar semua, hebat sekali. Selanjutnya yang terakhir untuk SBDP. SBDP nomor 3. Menari adalah melakukan gerak tertentu mengikuti irama lagu. Kalau tadi Bu Reni lihat banyak yang salah menjawab menggerakkan badan mengikuti nyanyian. Padahal menari itu dengan musik saja sudah bisa menari, nggak harus bernyanyi. Ya, begitu ya. Jadi kalian mungkin kurang teliti, mungkin lihatnya menggerakkan badan saja, mengikuti nyanyian. Padahal tarian itu hanya diiringi musik saja sudah bisa. Kebanyakan malah kalau tarian itu hanya diiringi musik, nggak pakai nyanyian. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini ada gambar kertas lipat. Lah, kertas lipat ini ketika kalian membuat kolase fungsinya untuk apa ya? Fungsinya tentu saja untuk memberi warna dan memperindah gambar. Kalau menempelkan sobekan kertas itu fungsi dari lem. Kalau membentuk kertas menjadi ukuran lebih kecil itu fungsi dari gunting. Ya, jadi jawabannya yang C. Kemudian ini yang terakhir, dalam poster ada 2 unsur penting. Unsur pentingnya adalah gambar dan tulisan. Jadi jika kalian ingin membuat poster, itu isinya harus ada 2. Ada tulisan yang bersifat mengajak dan ada gambar untuk menarik perhatian pembaca. Ingat-ingat ya. Nah, itu tadi pembahasan penilaian harian tema 1. Bu Reni mengucapkan terima kasih kepada kalian. Tak lupa juga kepada ayah, bunda, dan kakak yang selalu mendampingi kalian untuk belajar dari rumah.
Semoga untuk kedepannya tetap semangat, tetap rajin belajar, dan nilai-nilai kalian tetap dipertahankan. Kalau bisa, lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.